Pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa memang Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi bahwa akan diberikan vaksin booster, vaksin yang ketiga kepada masyarakat dan ini adalah statusnya gratis. Masyarakat bisa mendapatkannya. Pelaksanaan vaksinasi booster ini akan dimulai pada 12 Januari esok dengan prioritas yaitu bagi kelompok lansia dan juga bagi kelompok rentan. Dan kita akan mendengarkan bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Lalu pemirsa, vaksin-vaksin apa saja yang akan menjadi vaksin booster? Kemudian kalau Anda sudah disuntik vaksin pertama, kedua, ini menggunakan Sinovac ataupun juga vaksin-vaksin lainnya. Bagaimana kemudian jika vaksin Sinovac ini kemudian dikombinasikan dengan berbagai macam jenis vaksin lainnya? Kita akan lihat. Nah, ini 5 vaksin COVID-19 yang digunakan sebagai booster. Ada Sinovac yang juga memang dari awal ini diberikan kepada masyarakat secara gratis pula sebanyak 2 dosis. Ada juga vaksin Pfizer. Berikutnya kita juga akan melihat vaksin Moderna. Kemudian juga vaksin Zivivax dan vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca kemarin juga sempat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat walaupun memang jumlah dosisnya tidak sebanyak atau jumlah vaksin ini diberikan kepada masyarakat tidak sebanyak jumlah Sinovac. Kemudian ada pula, Anda bisa saksikan, ada Moderna, Zivivax, dan AstraZeneca. Hingga sejauh ini memang untuk anak-anak vaksin yang disuntikan adalah hanya vaksin Sinovac. Ini adalah 5 vaksin yang digunakan sebagai booster. Kita sudah mengetahui mulai besok akan diberikan vaksin ketiga ini atau vaksin booster ini ada beberapa kelompok masyarakat yang menjadi prioritas. Kelompok lansia, kemudian juga kelompok yang sangat rentan terjangkit virus corona. Nah, untuk bisa membahasnya mengenai hal ini sudah hadir secara daring akan berbincang-bincang pula dengan kita merupakan tenaga ahli Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Andani Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Andani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Baik, Pak, ini kan awal mulanya sempat kami mendengarkan isu bahwa vaksin booster ini memang ada tapi rencananya berbayar. Tapi setelah itu kita mendapatkan kabar gembira, Pak, hari ini bahwa memang Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa ini gratis, bisa diberikan, diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Bisa diberikan penjelasan, Pak, mengenai hal ini? Ya, saya pikir itu memang dilakukan dengan banyak pertimbangan, ya. Salah satunya adalah kemungkinan karena Omikron yang sudah mendekati pintu gerbang kita atau bahkan sudah mulai masuk pada beberapa wilayah. Jadi kita perlu percepatan booster untuk menjamin untuk menjamin risiko beratnya penyakit itu bisa berkurang, bisa ditekan. Jadi perlu percepatan untuk itu. Iya, Pak Andani, kami tadi mendapatkan ada 5 tipe, 5 jenis, 5 merek begitulah ya vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, untuk saat ini vaksin apa, Pak? Apakah memang sudah tersedia 5-5-nya atau memang seperti awal pada kita mendapatkan vaksin hanya Sinovac dulu atau bagaimana? Secara umum vaksin sudah tersedia, Mbak. Stok vaksin sekarang cukup banyak. Saya pikir stok sekarang cukup banyak, Mbak, ya. Tetapi sekali lagi saya katakan kita jangan terfokus kepada masalah booster saja, tetapi juga kita harus berpikir kepada pemerataan terhadap daerah-daerah yang capaian vaksinnya belum cukup, Mbak, gitu kan. Terutama untuk vaksin lansia terutama. Jadi kalau dari segi kecukupan saya pikir cukup,
Namun sekali lagi saya katakan, fokus kita tentu bukan hanya booster yang harus kita pikirkan, tetapi bagaimana kita mengejarkan vaksin-vaksin pada daerah-daerah yang masih kurang, terutama untuk lansianya. Ingat, vaksin lansia kita masih banyak daerah. Kalau saya tidak salah ada sekitar 13 provinsi yang capaian vaksin lansia 1 dosis saja itu masih kurang 60%. Tapi berapa persentase Pak sebenarnya cakupan pemberian vaksin yang 2 dosis ini di kalangan masyarakat hingga saat ini? Saya rasa sudah cukup banyak Mbak untuk vaksin yang untuk vaksin yang umum ya, yang secara total. Untuk dosis pertama itu 70% itu sudah dicapai oleh sekitar 30 provinsi. Jadi sekitar 4 provinsi lagi yang masih belum mencapai angka itu. Untuk lansia itu masih ada sekitar 13 provinsi yang belum mencapai target 60%. Baik, sementara itu untuk besok Pak, untuk tanggal 12 ini, mulai tanggal 12, apakah memang sesuai prioritas? Artinya pemberian vaksin booster gratis ini yang pertama untuk lansia dulu Pak, begitu? Ya, jadi lansia yang sudah vaksin 6 bulan Mbak. Baik, kemudian... Jadi intinya adalah kita berikan vaksin pada kelompok-kelompok yang berisiko. Jelas ya, kelompok-kelompok yang berisiko tinggi untuk menjadi berat kalau dia terinfeksi. Jadi itu lansia, kelompok-kelompok komorbid dan sebagainya. Lanjut Pak, lanjut. Ya baik, kemudian Pak, ini untuk teknisnya apakah kemudian juga sama seperti kemarin dikelola oleh pihak pemerintah lingkungan setempat begitu Pak? Prosesnya akan sama Mbak. Artinya kalau andai kata yang bukan lansia tiba-tiba datang ke tempat pemberian vaksin booster tidak akan diterima Pak? Ya ini kan prioritas, akan banyak. Intinya adalah pada vaksin booster ini, kan semuanya boleh divaksin dengan catatan ada prioritas. Tetapi tidak akan bisa menutup kemungkinan Mbak kalau ada katakanlah orang yang bukan lansia, yang bukan komorbid datang, ya tidak akan mungkin juga untuk kita tolak Mbak dalam proses seperti itu. Baik, kalau kemarin Pak sempat masyarakat ini pilih-pilih mengenai vaksin. Saya mau yang Sinovac saja atau saya mau yang AstraZeneca saja dan sebagainya. Nah mengenai vaksin booster ini kemudian ketika sudah ada 5 jenis diberikan atau masyarakat sudah mengetahui tadi sudah sempat kami sampaikan. Ini untuk bisa menghindari masyarakat akan tidak pilih-pilih Pak, bagaimana Pak? Ini kan lebih kepada pilihan masyarakat Mbak ya dalam posisi seperti ini. Tapi satu edukasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah yang penting itu sekarang mereka di booster. Ya, mereka di booster ya supaya kemampuannya variasi daripada daya tahan tubuhnya terhadap virus-virus yang masuk, terutama varian yang di depan mata kita ini, Omicron, itu menjadi lebih kuat. Jadi terutama untuk lansia, untuk kelompok komorbid, kalau bisa jangan pilih-pilih lah, apapun yang ada itu sama bagusnya, sama kualitasnya, dan sama kecil efek sampingnya. Kalau andai kata... Jadi perlu edukasi. Perlu edukasi, betul Pak. Nah Pak, apakah antara jenis vaksin yang didapatkan di 2 dosis itu andai kata seperti contoh, saya ini Sinovac disuntiknya, kemudian nanti boosternya haruskah yang sama jenisnya Sinovac juga atau boleh Pak mungkin? Saya boleh dengan merek lainnya AstraZeneca dan sebagainya? Kalau dari beberapa penelitian, heterologous lebih bagus Mbak. Apa yang sudah dari hasil penelitian tersebut bagaimana Pak yang ditunjukkan? Misalnya Sinovac dikombinasikan dengan Pfizer, Sinovac dengan Moderna atau Sinovac dengan AstraZeneca misalnya ya. Apa Pak pengaruhnya Pak dengan adanya kombinasi berbagai jenis itu atau setidaknya 2 jenis itu vaksin? Dari beberapa penelitian, salah satunya adalah respon, kan salah satu tujuan vaksin itu adalah bagaimana supaya sel memori kita itu bertahan. Responnya lebih kuat. Nah, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa respon pada sel T memorinya itu lebih kuat. Ataupun kalau terjadi penurunan pada kasus infeksi Omicron itu penurunannya lebih sedikit. Baik, Pak Andani seperti yang kita ketahui tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Andani memang prioritas yang pertama mungkin tahap awal ini adalah lansia kemudian juga yang beresiko. Nah setelah itu mungkin masyarakat yang tidak tergolong dalam lansia ataupun beresiko. Tapi apakah nantinya ini vaksin booster juga akan diberikan sampai sampai anak-anak Pak? Ya karena kan dasarnya dulu Pak. Kenapa orang harus diberikan booster kan gitu. Ya istilah itu berbeda-beda ya kalau kita lihat konsep pemahaman kita mengenai booster juga mungkin tidak sama gitu kan. Tapi kalau ada orang mengatakan ini adalah booster, ini adalah vaksin jenis kedua, boleh saja dikatakan seperti itu. Tapi intinya sama, bagaimana memperkuat sistem pertahanan tubuhnya
sehingga dia lebih mampu ya menghadapi bermacam-macam varian virus. Tujuannya itu. Baik. Jadi sebelum masuk Omikron kita sudah merancang juga untuk booster. Tetapi dengan adanya Omikron, kemudian fakta-fakta dan data yang ada di Inggris, di Amerika semua menunjukkan pola yang sama bahwa yang mendapat booster severity-nya lebih rendah, tingkat hospitalisasinya lebih rendah ya. Tentu ini akan lebih didorong ke depan, Mbak. Lebih dipercepat kalau saya katakan. Baik, mungkin terakhir Pak Andani, belajar dari hasil evaluasi mungkin pemberian, penyebaran, pemerataan dari vaksin pada dosis 1, dosis 2 kepada masyarakat. Tentu ada hal yang kekurangan di lapangan, ada hal yang harus dievaluasi, apalagi mungkin di setiap daerah ini berbeda. Mungkin yang di Jawa lebih merata, sementara di luar Jawa ini kurang merata. Tadi Pak Andani juga sudah mengatakan, bahkan lansia masih ada beberapa yang cakupannya kurang. Nah, untuk bisa menghindari hal itu Pak, belajar dari pengalaman tersebut, apa Pak evaluasi untuk nanti ini perubahan pada pemberian booster ini Pak? Saya sebenarnya sama saja Pak ya, kalau artinya ini tergantung banyak variabel. Pertama tentu variabel dari masyarakat sendiri. Yang kedua variabel dari tokoh-tokoh masyarakat termasuk kepala daerah. Kalau dukungan dari TNI Polri saya rasa sudah sangat luar biasa dalam masalah vaksin. Jadi harapan kita sebenarnya adalah bagaimana proses sosialisasi dan edukasi ini masih dilakukan pertama. Yang kedua, kepala daerah itu lebih perhatian dengan masyarakatnya, lebih turun ke lapangan, lebih mendorong masyarakatnya untuk divaksin. Kalau saya pengalaman di lapangan melihat seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya pada kepala daerah. Kalau kepala daerahnya rajin turun, rajin mendorong, insya Allah semuanya akan tercapai. Tidak ada masalah dengan stok vaksin, semuanya sudah tercukupi Mbak. Malah berlebih-lebih stok vaksin kita pada saat sekarang. Tetapi bagaimana itu bisa digunakan oleh masyarakat secara optimal. Bagaimana masyarakat mau untuk divaksin, itu yang paling penting sekarang. Nah ini peran kalau saya perhatikan ya, karena saya beberapa kali turun ke lapangan, ke daerah, saya melihat betul bahwa dukungan, dorongan dari kepala daerah itu sangat-sangat penting. Baik, Pak Andani terima kasih sudah memberikan informasi ini Ya. dan insya Allah bermanfaat untuk masyarakat yang mungkin mulai besok juga masyarakat sudah mulai mencari informasi. Sudah bisa belum ya mereka untuk bisa mendapatkan booster. Dan juga tadi sudah diberikan pesannya semoga ini juga bisa menjadi masukan bagi para kepala daerah untuk bisa mengusahakan. Ya Pak? Cuman gini Mbak, pesan saya sebenarnya adalah jangan bayangkan kalau kita sudah vaksin ketiga, vaksin booster ini, seolah-olah kita tidak akan terkena COVID lagi. Ya. Nah, jangan bayangkan seperti itu. Jadi intinya adalah tetaplah pakai masker. Vaksin ini ibarat helm. Jadi tidak menjamin kita tidak kecelakaan, tetapi akan mengurangi risiko untuk jadi berat. Gitu Mbak. Baik, Dan jadi pasti tetap bahwa walaupun sudah mendapatkan booster pun nanti artinya sudah 3 dosis, 3 kali divaksin, tetap turuti gunakan masker, kemudian menjaga jarak dan juga selalu mencuci tangan. Begitu ya Pak? Insya Allah pesan ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Terus dilakukan sosialisasi dan juga edukasi, termasuk tadi Pak, ada pesan kepada para kepala daerah untuk bisa mengupayakan vaksin ini pencapaiannya, cakupannya merata di daerah yang mereka pimpin masing-masing. Pak Andani terima kasih waktunya makasih, sudah Mbak. menjelaskan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.